Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat-Nya, limpahan karunia-Nya pada malam hari ini kita masih diberi Allah kesempatan untuk menunaikan salat maghrib berjamaah dan alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk bermajelis ilmu. Terlebih sekarang ini kita masuk pada bulan Muharram, di mana bulan Muharram termasuk di antara 4 bulan yang Allah muliakan di antara 12 bulan Hijriah. Dan semoga karena kita bermajelis ilmu di bulan Muharram ini, Allah lipat gandakan pahala kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat beriring salam tak lupa pula kita limpahkan, kita curahkan kepada suri tauladan umat manusia Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas lelah dan jerih payahnya beliau dalam membimbing umat manusia. Kalau bahasanya anak pondok itu biasanya Rasulullah membimbing umat manusia dari zaman unta hingga zaman Toyota. Nah itu biasanya kalau anak pondok seperti itu pembukaannya. Okay. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak Ibu, pripun kabaripun? Sehat? Ya alhamdulillah semuanya sehat, gitu. Baik itu sehat dan wal afiyah, sehat dan afiyah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebenarnya di sini izinkan saya untuk menyampaikan atau kita sama-sama belajar. Sebenarnya saya hanya pemain cadangan di sini. Oke, yang namanya pemain cadangan itu pasti tidak jauh lebih baik daripada pemain inti, betul nggih? Kalau pemain inti ya pasti saya sudah ngisi di sini tiap hari. Nah, tapi karena berhubung saya pemain cadangan, ada di bangku cadangan, jadi dibutuhkan ketika pemain intinya tidak ada atau berhalangan hadir. Maka semoga kesempatan yang mulia ini bisa kita sama-sama manfaatkan untuk sama-sama belajar, sama-sama kita menuntut ilmu bareng-bareng. Karena background saya ada di bidang kesehatan salah satunya, gitu. Niki Bapak Ibu pengen sama-sama belajar tentang agama atau tentang kesehatan? Oh, napa dua-duanya? Campuran. Oke. Dua-duanya ya. Memang betul Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara masalah kesehatan, itu juga pasti akan selalu ada hubungannya dengan kita belajar agama. Dan kalau kita menghubungkan dua hal ini, antara agama dan juga antara kesehatan, ada satu hal yang paling sering kita jumpai tiap hari. Sering kita temukan, sering kita hadapi. Ada korelasi antara agama dan kesehatan. Kita kira-kira apa Bapak Ibu? Yang berhubungan erat, yang sering kita jumpai tiap hari. Yaitu perihal makanan. Ya, makanan itu bisa kita bedah dari sisi agama, baik dari segi halalnya, ya bagaimana cara mendapatkannya, pun juga bisa kita bedah dari sisi kesehatan. Bagaimana kandungan zatnya, bagaimana porsinya, apa manfaatnya bagi tubuh. Nah, kita bisa bedah dua-duanya di sini. Namun berhubung waktu kita terbatas hanya sampai sholat Isya, insya Allah kalau nanti sempat kita bahas dua-duanya, tetapi jika pun tidak sempat kita bahas salah satunya. Baik, bismillah kita mulai. Bapak Ibu sekalian silakan bisa dicek surat Abasa, gitu. Surat Abasa di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, falyanzuril insanu ila ta'amih, yang artinya maka hendaklah manusia itu yang zuril insanu memperhatikan ila ta'amih pada makanannya. Ya, Allah menegaskan di dalam surah Abasa, maka hendaklah manusia itu memperhatikan. Padahal kalau kita belajar bahasa Arab, di antara bahasa Arabnya melihat itu ada ro'a yara'u dan ada nazara yang zuru. Bedanya nopo? Kalau ro'a yara'u, ro'a itu hanya melihat sekilas, itu ro'a. Fal yara, melihat sekilas. Tetapi kalau kita menggunakan kata nazara, fal yanzuril insanu ila ta'ami, maka artinya lihatlah dengan teliti.
perhatikanlah dengan teliti apa yang engkau masukkan ke dalam perutmu. Nah, seperti itu artinya, okay? Maksudnya apa? Bukan yuk kemudian kalau ada piring kita lihat teliti pakai kaca pembesar gitu, boten. Okay? Tapi kita betul-betul perhatikan makanan ini seperti apa, bagaimana dampaknya buat tubuh kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, karena kesempurnaan ajaran agama Islam itu tidak hanya membahas perkara rukuk dan sujud dalam perihal sholat. Tetapi kesempurnaan agama kita, agama Islam, itu juga membahas perkara sendok dan gelas dalam urusan perut. Karena makan dan minum itu merupakan salah satu di antara pangkal agama kita. Mengapa demikian, Bapak Ibu? Karena ketika kita beribadah, energi yang kita gunakan, tenaga yang kita gunakan itu bersumber dari apa yang kita makan. Betul apa betul? Betul. Tidak mungkin kita bisa menegakkan sholat, tidak mungkin kita bisa kuat untuk bangun malam, untuk tahajud, tidak mungkin kita bisa kuat untuk berpuasa kalau kita tidak memiliki energi, kalau kita tidak memiliki tenaga. Dan tidak mungkin kita ada tenaga dan energi kalau kita tidak memasukkan makanan ke dalam perut kita. Itulah mengapa makanan juga disebut sebagai pangkal daripada ajaran agama kita. Dan saking pentingnya makanan itu, ya, saking pentingnya makanan ini, sampai-sampai makanan ini menjadi sebab utama dikeluarkannya atau diusirnya Nabi Adam dari surganya Allah. Oke, kalau kita membaca surat Al-Baqarah, di ayat 35 itu, Napa ayatnya ayat 35? Ada yang hafal ayatnya? Ayatnya itu adalah, saya bukakan ayatnya, Al-Baqarah ayat 35. Wa qulna ya adamuskun anta wa zaukal jannata fakula wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Ya Allah berfirman kepada Adam, wahai Adam, masuklah kamu atau tinggallah kamu bersama istrimu di dalam surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, dan makanlah apapun yang ada di dalam surga. Tetapi Allah memberikan satu pengecualian. Wala taqraba hadhihi syajarah. Ya, dan janganlah engkau sekali-kali mendekati pohon ini. Ya, kalau kita belajar dulu mungkin ada yang mengenal buah khuldi gitu nggih. Ya, buah khuldi itu yaitu sebenarnya bukan nama aslinya, tetapi karena iblis menggoda Adam, mengatakan bahwasanya kalau Adam sampai memakan buah itu, engkau akan khuldi itu abadi. Ya, tetapi itu iblis membohongi Nabi Adam, makanya disebut sebagai buah khuldi. Wala taqrabah hadhihi syajarah. Jangan sekali-kali engkau mendekati pohon ini, jangan sekali-kali engkau memakan buah yang ada daripada pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin. Jika engkau melakukannya, maka engkau termasuk orang yang berbuat zalim. Nah ini, ya, saking pentingnya makanan sampai-sampai makanan ini menjadi sebab utama Nabi Adam dikeluarkan oleh Allah daripada surga. Ya, maka kita sebagai manusia, bila kita mau mentadaburi ayat tersebut, sudah semestinya kita juga memperhatikan apa yang kita makan, apa yang kita masukkan ke dalam perut kita. Maka kalau kita berbicara masalah makan, Allah juga sudah menegaskan dalam firman-Nya di Quran surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah makanan yang ada di bumi, syaratnya dua yang boleh dimakan. Halalan thayyiban. Makan yang apa? Yang pertama yang halal, dan yang kedua yang thayyib. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah sekali-kali engkau mengikuti langkah-langkah setan. Innahum lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kita semua. Ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 168 ini, ya perlu kita tadaburi bersama Bapak Ibu sekalian, bahwasanya Allah membolehkan kita, bahkan memerintahkan kita untuk memakan apa yang ada di bumi, apa yang tumbuh dari tumbuh-tumbuhan, dan apa yang hasil daripada hewan ternak berupa daging-dagingan. Itu Allah membolehkan. Syaratnya hanya dua Bapak Ibu. Halalan thayyiban, yang halal dan yang baik. Nah, maka dari ayat ini kita bisa membedah lagi bahwasanya perihal halal itu bisa kita bedah dari segi agama. Dan perihal thayyib atau baik itu kita bisa bedah dari segi kesehatan. Ya. Maka yang pertama dari segi halal, bila kita mempelajari Islam, ya syariat kita itu mengajarkan subhanallah luar biasa.
halal itu tidak hanya berbicara tentang zatnya. Maksudnya pripun? Ada beberapa makanan dan minuman yang memang Allah haramkan karena zatnya. Contohnya apa Bapak Ibu? Babi, mohon maaf ya, babi. Kalau minuman, khamar ya, minuman yang memabukkan. Kemudian apa? Darah ya, atau bangkai kecuali bangkai di laut dan lain sebagainya. Itu dijelaskan ya dalam Quran surah Al-Maidah itu. Tetapi bila kita berbicara perihal halal itu tidak hanya sebatas zatnya saja, tetapi ada juga berbicara tentang bagaimana proses pembuatannya dan yang ketiga bagaimana cara mendapatkannya. Ya, jadi ada tiga dari segi zatnya, dari proses pembuatannya dan yang terakhir dari cara kita mendapatkannya. Maka halal itu perlu mempertimbangkan tiga aspek tadi. Insya Allah kalau dari segi zatnya kita semua sudah paham apa-apa yang boleh kita makan dan apa-apa yang tidak boleh kita makan. Ya, insya Allah makanan halal pun tersebar di Indonesia. Ya. Nah, namun yang menjadi perhatian adalah yang kedua dan yang ketiga tadi. Ya, proses pembuatannya dan juga bagaimana cara mendapatkannya. Proses pembuatannya, alhamdulillah kalau kita hidup di Ngadirejo, ya, secara umum ya di Temanggung dan di Indonesia ini, insya Allah segala macam makanan yang dijual di pinggir jalan atau di restoran atau di toko-toko itu insya Allah dari segi pembuatannya itu semuanya bersih dari hal-hal yang haram. Nah, tetapi kalau Bapak Ibu diberikan rezeki untuk kemudian jalan-jalan ke luar negeri, pergi ke Jepang atau pergi ke Eropa, pergi ke negeri Barat, nah insya Allah itu akan sulit untuk menemukan makanan yang halal. Meskipun kita membaca, oh ini daging ayam, oh ini ramen, dagingnya daging ayam, atau ini roti, tepung-tepungan, begitu. Tapi nggak ada label halalnya. Mengapa dari pihak pemerintah atau dari pihak yang mengurusi masalah agama di sana tidak memberikan label halal? Karena ternyata kebanyakan dari makanan-makanan, terutama yang ada di Jepang, begitu, ramen-ramenan, daging-dagingan, itu hampir semua proses pembuatannya itu menggunakan lard atau minyak babi. Ya, baik itu ramen, baik itu dagingnya, baik itu sayurnya, itu hampir semua campurannya itu adalah minyak babi. Maka hukumnya pun menjadi haram. Meskipun yang kita makan bukan daging babinya, tapi segala turunan produk dari babi itu pun juga haram kita konsumsi. Mohon maaf Bapak Ibu, bahkan untuk kuas, ya, kuas misal beli sate, kemudian kenapa nih kuasnya itu yang buat mengoles dengan bumbunya itu kalau terbuat apa serabut-serabutnya terbuat dari turunan dari babi, bulu babi, nah itu juga haram sebenarnya. Secara fikih seperti itu. Ya, maka kita diwajibkan untuk mencari tahu sebenarnya ini kuasnya dari apa. Kalau memang terbukti tidak dari bulu babi, nah insya Allah halal. Yaitu proses pembuatannya. Ya, kemudian yang ketiga dari cara mendapatkannya. Ya, meskipun kita sudah memakan makanan yang halal, daging ayam misal, kemudian tidak ada campuran dari turunan babi atau hal yang haram lainnya, tetapi kalau kita mendapatkannya dengan cara yang tidak dibenarkan, misal kita mendapatkan harta dari hasil riba, nah itu pripun? Secara fikih juga dosa. Ya, atau kita kemudian maling, ya, ngambil makanan bukan miliknya, itu pun juga tergolong haram. Meskipun zatnya halal, proses pembuatannya halal, tetapi kalau cara mendapatkannya salah, ya akan menjadi haram. Ya, itu kita lagi berbicara masalah segi halal. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada seorang ulama bernama Ibnu Abi Ad-Dunya menceritakan dalam kitabnya Al-Wara'. Nah, ini sedang menceritakan salah seorang sahabat Nabi yang paling utama di antara sahabat yang lain. Sinten iku sahabat yang paling utama? Abu Bakar, ya. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dalam kitab tersebut dijelaskan ya, bagaimana kisah seorang Abu Bakar menjaga betul apa yang ia masukkan ke dalam mulutnya. Jadi suatu kisah Abu Bakar itu memiliki seorang budak atau hamba sahaya. Dan hamba sahaya ini setiap malam, setiap pulang dari kerjanya, ia selalu menyiapkan makanan untuk majikannya, yaitu Abu Bakar. Dan pasti setiap sebelum Abu Bakar hendak menyantap makanan yang disiapkan oleh budaknya atau oleh hamba sahaya, pasti Abu Bakar selalu menanyakan, wahai fulan, dari mana engkau mendapatkan makanan ini? Dari harta mana engkau mendapatkan makanan
ini. Jadi Abu Bakar harus memastikan betul, ya karena mengamalkan tadi fal yang dzuril insanu ila ta'ami, yang memperhatikan betul dari mana sumber makanan ini. Karena kalau sampai haram akan menjadi dosa dan akan berdampak buruk bagi tubuhnya. Nah, suatu saat Abu Bakar sedang berpuasa. Kemudian menjelang berbuka, hamba sahaya ini atau budak ini membawakan makanan yang disiapkan, yang disuguhkan sebagai menu berbuka untuk Abu Bakar. Tetapi meskipun seorang sahabat Nabi yang mulia, namanya manusia juga pasti tidak luput dari yang namanya lupa. Ya, maka pada waktu itu Abu Bakar ketika berbuka puasa langsung menyantap makanannya, lupa tidak menanyakan dari mana sumber makanan ini berasal. Kok dilalai, ya, pas Abu Bakar makan, budaknya ini atau hamba saya ini bertanya, wahai Abu Bakar, kok tumben sekali engkau kali ini makan tetapi tidak menanyakan dari mana makanan ini berasal. Itu Abu Bakar sambil ngunyah, sambil nelen itu, sambil nelen masuk ke perut. Ya, kemudian Abu Bakar baru teringat, oh iya, kalau gitu sampaikan kepadaku dari mana makanan ini berasal. Kemudian lantas budak ini menyampaikan bahwasanya ternyata budak ini mendapatkan makanannya dari hasil perdukunan. Karena dulu budak tersebut pernah berbisnis sebagai dukun dan belum digaji, belum mendapatkan uang. Baru mendapatkan uang hari itu dan dibelikan makanan untuk Abu Bakar. Seketika Abu Bakar kaget, ya. Wah, ternyata makanan yang dihidangkan ini makanan dari harta yang haram. Ya, meskipun zatnya halal, ya, tetapi cara mendapatkannya haram. Maka kemudian sontak Abu Bakar, dalam kitab Al-Wara' ini disebutkan Abu Bakar langsung memasukkan 5 jarinya. 5 gitu, bukan 1. 5 jarinya ke dalam mulut, langsung menyengaja untuk memuntahkan makanan yang dimakan. Langsung dimuntahkan. Padahal kalau kita berbicara masalah fikih, Bapak Ibu, kalau sudah terlanjur ketelen, hukumnya pripun? Tidak apa-apa, tidak dosa. Ya, karena tidak tahu dan lupa, Abu Bakar nggak nanya. Oke? Abu Bakar lupa, secara fikih hukumnya tidak apa-apa. Ya. Tetapi karena keimanan Abu Bakar yang sangat tinggi, ya bahwasanya Rasulullah pernah menyampaikan kepada kita, ya, kalaulah kalian mengumpulkan seluruh keimanan umat manusia di muka bumi ini, kemudian ditimbang dibandingkan dengan keimanan satu orang yaitu Abu Bakar, pasti timbangan Abu Bakar jauh lebih berat dibandingkan timbangan keimanan seluruh umat manusia. Ya, saking kuatnya iman Abu Bakar, beliau sampai rela masukkan 5 jari ke dalam mulutnya dan memuntahkan makanannya. Itulah kenapa Bapak Ibu kalau dulu pernah belajar fikih atau belajar agama di SD atau SMP, salah satu yang membatalkan puasa apa? Muntah dengan sengaja. Pernah nggak kita berpikir, emang ada ya orang hidup sekarang itu muntah dengan sengaja ngopo gitu? Kan hampir tidak mungkin ya ada orang kok muntah dengan sengaja pas puasa. Padahal lapar ngapain muntah gitu kan. Nah, ternyata pada zaman Rasulullah itu banyak sekali sahabat seperti Abu Bakar ini. Ketika tahu makanannya itu bersumber dari yang haram atau dari hal yang syubhat, seketika mereka langsung memuntahkan makanannya. Ya, jadi Abu Bakar langsung memuntahkannya. Walaupun dari segi fikih tidak apa-apa. Nah, tetapi kalau kita berbicara masalah berkah dan tidak berkah, jelas tidak berkah. Ya, karena berbicara masalah berkah dan berbicara masalah fikih itu 2 hal yang berbeda. Kata Imam Syafi'i, ketika kita memakan suatu makanan yang haram, tetapi kita lupa atau kita tidak tahu, itu tidak dosa. Akan tetapi dampaknya tetap tersisa. Oke, dampaknya tetap melekat di dalam tubuh kita. Kalau kemudian makanan itu masuk ke dalam mulut, dicerna oleh lambung, masuk ke peredaran darah, dikirimkan ke sel-sel otot tubuh kita, dan sel-sel tubuh kita tumbuh daging dari hasil makanan yang haram, meskipun itu tidak dosa, tetapi dampaknya akan berakibat besar pada tubuh kita. Di antara dampaknya apa Bapak Ibu? Kalau kita atau seseorang makan makanan yang haram, meskipun nggak dosa. Yang pertama pasti akan lebih susah dirinya untuk menjalankan ketaatan. Itu jelas. Ya, meskipun dia nggak tahu kalau itu haram, misalnya dia dihapusi koncone gitu, ya, makan daging babi, bilang ini daging sapi wagyu, apa daging sapi wahyu, tapi ternyata babi, dan dia nggak tahu, baru tahu setelahnya, ya itu tidak dosa. Tetapi kalau sampai kemudian tumbuh daging dari hasil makanan yang haram itu, pasti akan berdampak dalam aktivitas ibadahnya dia kepada Allah. Ya. Kalau kemudian ada seorang bapak sebagai kepala keluarga diam-diam memberikan makanan yang haram kepada keluarganya, ya meskipun bukan babi, yang mungkin dari cara riba atau dari cara tidak dibenarkan,
nyolong dan sebagainya, dan keluarganya tidak tahu, kemudian tumbuh daging daripada makanan yang haram itu, maka tidak heran apabila kelak istri dan anaknya itu sulit untuk dikandani, sulit untuk dinasihati, dan justru malah meninggalkan ketaatan yang harusnya ia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dampak buruknya atau dampak dahsyatnya dari makanan yang halal. Ya. Itu kalau kita berbicara masalah agama, maka perlu betul kita perhatikan apa yang kita makan. Nah, kemudian di ayat yang selanjutnya, masih dalam surat yang sama, Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah di ayat 172. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah makanan-makanan yang baik yang telah aku rizkikan kepada kalian. Ya, kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, dan bersyukurlah kepada Allah, semoga kamu termasuk hamba-hambanya. Ada perbedaan dalam dua ayat ini. Yang pertama tadi di ayat 168 Allah berfirman, awalnya pripun penggalan ayat pertamanya, ya ayuhan nas, wahai manusia. Sedangkan di ayat 172 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, maka seruan pada kedua ayat ini, di ayat yang pertama tadi Allah memerintahkan kepada seluruh manusia, bukan hanya orang yang beriman saja. Ya, seluruh manusia. Tetapi di ayat yang kedua Allah hanya memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, yakni kita. Ya. Kemudian penggalan selanjutnya berbeda. Ketika Allah memerintahkan kepada seluruh manusia, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, yang halal dan yang baik. Sedangkan di ayat yang kedua ini Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah makanan yang baik dari apa yang aku rizkikan kepada kalian. Yang berbeda apa? Halal. Ya, di ayat kedua Allah tidak menggunakan redaksi halal. Padahal yang diperintahkan sinten? Orang-orang yang beriman. Ya. Nah, ternyata makanan yang halal ini juga Allah perintahkan bukan hanya untuk yang beriman, tetapi kepada yang belum beriman pun sebenarnya Allah perintahkan untuk makan makanan yang halal, bukan zatnya, tetapi dari cara proses pembuatannya dan cara mendapatkannya. Ya. Mau itu orang Islam ataupun non Muslim, ya kalau cara mendapatkannya dengan cara maling, ya tetap salah. Ya, makanya Allah memerintahkan dengan cara yang halal. Ya, tidak hanya zatnya, tetapi dari cara mendapatkannya. Nah, sedangkan di ayat yang kedua, Allah tidak memerintahkan dan redaksi halal pada orang yang beriman. Karena apa? Ini menandakan bahwasanya orang beriman itu harusnya sudah selesai dengan urusan halal atau tidak halal. Maka kita saat ini, kalau kita masih bingung mana yang halal, mana yang haram, maka perlu dipertanyakan keimanannya. Ya, karena dalam ayat tersebut sudah jelas ya, Allah tidak memerintahkan yang halal lagi. Karena hadis sudah finish, sudah done, sudah selesai. Ya, dari segi halal dan haram itu orang beriman sudah tidak memikirkannya. Nah, tinggal yang diberikan adalah thayyib. Nah, ini thayyib atau tidak. Nah, berbicara masalah thayyib itu kita berbicara dari segi kesehatan. Ya, maka perlu kita bedah thayyib itu seperti apa sih? Apakah yang halal pasti thayyib dan apakah yang thayyib pasti halal? Ternyata belum tentu. Ya, yang halal belum tentu thayyib dan yang thayyib pun belum tentu halal. Contoh nggih. Contoh makanan halal napa? Misal, kita makan nasi halal boten? Halal nggih, zatnya halal, proses pembuatannya halal, cara mendapatkannya dari harta yang halal nggih. Tetapi kalau kita sehari makan 5 kilo nasi niku kira-kira thayyib boten? Kira-kira thayyib boten? Sak magic jar niku dimaem dhewean. Kan boten thayyib. Nggih. Misal kita minum teh. Teh niku halal boten? Halal nggih. 3 aspek ini sudah kita nilai halal. Ya. Nah, tetapi gulane niku sak centong. Gulane sak centong, nggo teh sak gelas. Nah, niku kira-kira thayyib boten gulane sak centong? Boten thayyib, ya tidak baik. Ya. Kita makan daging gitu. Nah, tapi gareme niku 2 genggam kita bruke, padahal dagingnya cuma sak cuil. Nah, niku nggih boten thayyib. Pasti nanti akan berdampak pada kesehatan kita. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh orang-orang yang beriman. Maka sejatinya kalau kita bisa mentadaburi ayat ini, setiap dari kita, setiap umat muslim bisa mentadaburi ayat tentang makanan ini,
pasti di rumah sakit atau di puskesmas itu sedikit ditemukan orang yang sakit itu orang muslim, harusnya. Ya, harusnya orang yang beriman, orang yang muslim itu adalah orang yang paling sehat. Karena punya ayatnya. Kita nggak tahu apakah orang non-muslim, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Buddha, orang Hindu punya ayatnya, kita nggak tahu di kitab mereka. Tetapi yang jelas, kita di sini paham betul bahwasanya kita punya ayatnya. Ayat tentang kesehatan banyak. Salah satunya ini, ya, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makan-makanlah yang thayyib, yang baik dari segi kesehatannya. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Maka kalau berbicara tentang kebaikan makanan, yang pertama dari zatnya juga iya, betul. Yang kedua dari proses penyajiannya juga iya. Yang ketiga dari apa? Dari porsinya. Ya, porsi kita menghidangkan makanan. Yang pertama dari zatnya. Oke. Kalau dari zatnya itu baik atau enggaknya kita nilai bagaimana? Ya kalau misal kita makan, ya kita misal makan suatu jajan itu yang halal jelas, gitu. Tetapi kok kadaluarsa, itu tetap halal, tetapi akan berdampak buruk karena zatnya sudah berubah. Meskipun itu bukan babi, ya meskipun kita cara mendapatkannya halal, tetapi kalau kandungannya sudah, mohon maaf, kalau roti sudah berubah warna, sudah keluar jamurnya, itu berarti sudah tidak baik, jangan kita makan. Kemudian bagaimana cara penyajiannya? Kalau kemudian kita bakar sate kok sampai gosong ireng banget, halal boten? Halal. Nah, tapi boten toyib, nah niku namanya nanti yang hitam-hitam di sate niku karsinogenik, niku pemicu kanker. Nah, itu bisa. Tapi bukan berarti kalau bapak-bapak yang hobi makan sate ada gosong-gosongnya sekali makan jadi kanker, boten. Ya itu kalau makan gosongnya itu setiap hari selama 50 tahun, itu insya Allah kanker. Tiap hari nih Bu, setiap makan. Tapi kalau cuma sekali 2 kali, nah itu boten. Nah, itu dari cara proses pembuatannya. Dan yang ketiga dari porsinya. Nah, dari porsinya ini semua dokter sepakat kalau makanan itu yang penting apa? Seimbang dan tidak berlebihan. Dan ini pun yang diajarkan oleh agama kita. Ya, wala tusrifu. Kulu washrobu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah tapi nopo? Jangan berlebihan. Jadi segala hal di dunia ini itu ada porsinya masing-masing. Bahkan kita sholat pun ya, kita sholat itu juga ada porsinya berapa? 5 waktu. Ya, nggak boleh kita saking solehnya kemudian aku sholat maghrib 4 rakaat, aku sholat subuh 5 rakaat, itu salah. Ya, karena semua sudah ada porsinya masing-masing dan wala tusrifu, jangan berlebihan. Demikian juga puasa. Kita puasa sudah ada aturannya, puasa Ramadan 30 hari, 29 sampai 30 hari. Jangan mentang-mentang merasa dirinya paling soleh, aku mau puasa Ramadan 2 bulan, merasa buka. Nah, itu juga salah. Ya insya Allah wafat. Ya, maka semua ada porsinya. Begitu juga dengan makanan. Ya, maka kalau ada orang-orang ya saudara kita, pasien-pasien yang ada di rumah sakit yang mengidap salah satunya, mohon maaf, diabetes, itu kebanyakan dari mereka yang mereka tidak mengimani tentang ayat tersebut dan mereka tidak percaya dengan takdir, mereka akan menyalahkan makanannya. Wah, gula itu jahat. Wah, gulanya disalahkan. Padahal yang memasukkan gula ke dalam tubuhnya siapa? Manusianya. Kenapa yang disalahkan gulanya? Kenapa gula dibilang jahat? Kenapa gula dikambing hitamkan? Ya, padahal gula nggak jahat, gula benda mati. Padahal jahat atau baik itu hanya bisa disematkan kepada makhluk hidup, kepada manusia yang berakal. Benda mati nggak bisa disematkan zat. Nah, tapi kenapa ke orang-orang yang mohon maaf diberi Allah musibah diabetes mengatakan, wah gula niku jahat, saya tersiksa gara-gara makan gula. Padahal kalau dia mau bermuhasabah, dia mau introspeksi terhadap dirinya sendiri, yang salah siapa harusnya? Dirinya sendiri. Karena dia dengan sadar memasukkan gula dalam porsi yang berlebihan selama bertahun-tahun ke dalam dirinya. Ya, dengan sadar. Nah, tetapi mungkin di sisi lain, karena kurangnya ilmu dan kurangnya pemahaman agama terhadap ayat tersebut, menjadikannya dia lalai. Dan tidak tahu ternyata, dampak makan gula berlebihan itu bisa menyebabkan penyakit diabetes. Ya, gula itu ada di mana saja Bapak Ibu? Selain gula pasir ada di yang paling sering kita jumpai selain gula pasir, nasi. Ya, segala macam nasi, nasi putih, nasi merah, nasi goreng, nasi rebus, nasi lainnya itu semua mengandung gula. Apalagi selain nasi Bapak Ibu. Tepung-tepungan. Segala makanan yang berbahan dasar tepung, terigu, gandum, itu semua mengandung gula, zat pati.
atau bahasa Inggrisnya starch, itu bahasa Inggrisnya. Zat paat itu ya gugusan rantai gula, kalau belajar kimia itu dan itu gula sama aja. Oke. Maka kalau ada orang yang mengatakan, wah saya gula kemudian ganti makanannya nopo nasi merah gitu, nopo ganti makanannya nopo roti, kentang, sama saja. Dia cuma mengganti jenis makanannya, tetapi zatnya sama-sama gula. Apakah haram? Tidak haram, halal. Apakah baik? Baik, asalkan porsinya cukup. Ini gula. Mie goreng, mie ayam, mie instan, itu juga mie-nya dari gula kandungannya. Roti, tepung-tepungan, gorengan, nah, gorengan enak banget itu. Tepungan yang pas puasa, Ramadan buka puasa, waduh gorengannya ngawe-awe, ya kan? Kurma juga kandungannya gula. Oke. Nah, tetapi kalau yang jelek ini kalau kurma-kurma sudah masuk Indonesia, kemudian kalau yang warnanya kilang-kilang mengkilat itu biasanya sudah dicampur gula. Itu satu gigitan aja udah manisnya pol ya, manisnya minta ampun. Itu dicampur gula. Ya. Nah, ini perlu kita perhatikan ya, seberapa banyak intake gula yang harus kita masukkan ke dalam tubuh kita. Kalau berdasarkan rekomendasi WHO atau Badan Kesehatan Internasional, itu batas maksimal asupan gula harian itu 50 gram. Ya, 50 gram batas maksimal harian. Nah, kira-kira ngitungnya pripun? Ngitungnya gampangannya, kalau Bapak Ibu misal belanja beli di Indomaret, nopo di Alfamart, nopo di Swalayan, Bapak Ibu bisa beli botol kemasan minuman apapun mereknya, ya, karena kebanyakan pasti manis. Sekarang itu kopi dijual di Indomaret, di Swalayan pun itu juga rasanya manis, nggak pahit. Nah, silakan ibu-ibu coba cek, iseng-iseng baca komposisi di balik bungkusnya nih, di balik kemasannya. Kan ada kandungan gizi. Nah, silakan dibacain itu gulanya berapa. Rata-rata sekitar 10 sampai 20 gram satu botol. 10 sampai 20 gram rata-rata. Ya, satu botol kemasan. Ya, satu botol kemasan. Itu kalau kita minum 2 botol, itu sudah lebih dari cukup kebutuhan gula harian kita. Kenapa? Karena kita masih makan nasi di rumah, kita masih makan daging, kita masih makan roti mungkin di rumah, masih makan roti-rotian cemil-cemilan, kerupuk, ya, kerupuk, keripik. Cemilan itu juga mengandung gula. Ya, nah, coba kalau kita total harian tiap hari, maka insya Allah 70 gram, 100 gram ada tiap hari. Kalau kita hobi makan minum yang manis, makan boba, mungkin anak-anak muda kalau di kota-kota besar, boba-boba gitu, makanan minuman kemasan. Nah, kalau itu dilakukan tiap hari selama bertahun-tahun, 30 tahun, 40 tahun, dia terus makan yang manis-manis tanpa dibarengi dengan aktivitas fisik atau olahraga yang cukup, ya maka insya Allah diabetes. Ya, maka tidak heran ya Kementerian Kesehatan merilis ya, baru saja ya, sudah lama merilis kasus diabetes pada anak muda meningkat. Mengapa ini hal yang mengherankan? Karena sesungguhnya penyakit-penyakit tersebut, penyakit diabetes, penyakit gagal ginjal, penyakit jantung, itu trennya kalau dulu itu dihinggapi atau dirasakan oleh orang-orang yang usia di atas 50-60 tahun. Itu dulu, 10-20 tahun ke belakang. Ya, tetapi 5 tahun ke belakang ini, ya, itu angkanya, trennya itu meningkat di anak-anak muda. Karena apa? Karena sejak kecil mereka sudah dikenalkan dengan gula. Bukan gula yang jahat, ya, tetapi kitanya yang jahat. Karena kita tidak menyayangi tubuh kita sendiri. Ya, kalau kata Ustadz Zaidul Akbar, ya Dr. Zaidul Akbar, nanti bisa jadi di YouTube, itu mengatakan, kalaulah Allah memberikan kita tubuh yang sehat saat kita dilahirkan, maka mengapa kita perlu mengembalikan Allah dalam keadaan yang sakit? Itu kan kita tega banget ya. Ketika dulu kita lahir ke dunia itu Allah memberikan kita tubuh yang sehat ketika bayi, sehat walafiat. Tetapi seiring berjalannya waktu, ketika kita dewasa tua, kok kita mengembalikan tubuh kita dalam keadaan komplikasi, banyak banget penyakitnya. Padahal kita tahu yang namanya tubuh itu juga amanah. Ya Bapak Ibu, bukan hanya jabatan, bukan hanya pekerjaan, bukan hanya status sebagai seorang ayah atau ibu yang amanah. Tetapi kita dalam merawat tubuh kita itu juga amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan. Makanya kalau berbicara masalah dosa, itu bukannya dosa tentang bagaimana kita, bukan kita ya orang, itu menggibah, memfitnah, makan yang haram, bukan ya. Tetapi dari hal yang thayyib pun juga akan dipertanggungjawabkan. Makanya tidak heran di dalam Quran Al-Baqarah tadi ayat 168
ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwati syaitan. Ya. Setelah Allah memfirmankan untuk memakan makanan yang halal dan yang thayyib, setelahnya Allah membicarakan masalah setan, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Karena apa? Karena setan itu tidak hanya menggoda kita untuk lalai sholat. Setan itu tidak hanya menggoda kita biar nggak puasa. Setan itu tidak hanya menggoda kita supaya kita nggak bangun tahajud. Tetapi setan itu juga menggoda gimana caranya kita, kalaulah kita bisa makan yang halal, setan menggoda. Halal oke lah, tapi jangan yang toyib ya. Ini gorengannya loro, pas makan 2 telu, pas makan 3 papat. Nah itu setan. Ya kok bisa ngelih ya, itu setan. Ya. Maka sering sekali kalau kita puasa nih pas buka niku laparnya lapar mata bukan lapar perut. Ya, kenapa? Karena kalau kita puasa, kadang kita makan 3 biji kurma, minum air putih, kadang kenyang. Ya mungkin makan makan nasi 1 centong itu sudah kenyang. Tetapi karena lapar mata, karena bisikan setan, wah itu semuanya dimakan itu. Ya akhirnya ketika sholat taraweh ngantuk, malamnya tidak harus tidur. Nah, berulang terus tiap Ramadan seperti itu. Itu setan, ya. Jadi setan itu kalau gagal dalam menggoda kita supaya kita berbuat dosa, setan nggak kehilangan cara buat menggoda manusia. Kalau kita gagal berbuat dosa, maka setan seenggaknya menggoda kita supaya walaupun kamu nggak dosa, seenggaknya kamu sakit. Seenggaknya kamu tidak mensyukuri nikmat Allah berikan berupa badan yang sehat. Itu setan. Ya, ini baru berbicara masalah gula. Kalau seseorang sudah kena penyakit gula, itu komplikasinya banyak banget, Bapak Ibu sekalian. Yang paling sering apa kalau gula? Yang Bapak Ibu tahu. Kaki ya, kaki diabetes, luka. Jadi kalau kakinya luka, itu sulit sembuhnya. Kenapa? Karena kalau gula yang terlalu menumpuk di dalam darah, ya dia akan memperlambat proses penyembuhan. Karena pembuluh darahnya rusak. Ya kalau pembuluh darahnya rusak, nutrisi nggak bisa masuk ke sana buat mensuplai penyembuhan di organ yang terlibat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua apa? Ada namanya retinopati diabetik. Ya. Retinopati itu retina ada di mata. Jadi kalau setiap pasien ya yang sudah ditegakkan diagnosisnya, oh pasien ini gula, itu secepatnya harus cek ke dokter mata. Secepatnya. Ya jangan nunggu 1 tahun, 2 tahun, meskipun nggak ada keluhan. Ya, meskipun tidak ada keluhan mata, tidak ada penglihatan, kalaulah di antara kita, naudzubillah, ada yang kena penyakit gula, misal dokter menetapkan hari ini dicek, oh gulanya 200 diabetes gitu, langsung besoknya cari rujukan ke dokter mata buat cek fundoskopi. Ya, cek bola mata bagian dalam, apakah retinanya sudah terkena atau belum. Mengapa demikian? Karena ketika seseorang terdiagnosis gula, itu kita nggak bisa menentukan dia kena gulanya sudah sejak kapan. Ya, apakah 5 tahun ke belakang, atau 10 tahun ke belakang, atau baru saja, kita nggak tahu. Ya, karena mengecek gula itu nggak bisa menegakkan sudah berapa lama. Ya, barangkali sudah 10 tahun. Ya, maka perlu dicek matanya. Apakah sudah terdampak belum retinanya. Kalau sudah terdampak, ya meskipun belum ada gangguan, itu harus segera ditindak oleh dokter mata. Ya, supaya tidak menjadi buta. Retinopati diabetik itu namanya daripada buta, karena gula. Yang kedua apa? Yang ketiga, gagal ginjal. Ya, gagal ginjal juga bisa dipengaruhi oleh gula diabetes. Ya karena tadi gula niku sifatnya kalau di dalam pembuluh darah niku merusak pembuluh darah. Nah, bayangkan ginjal kita nih kan fungsinya apa? Filter. Oke, kalau punya mobil ya katus filter oli, saringan. Nah, kalau di manusia ginjal ada 2 di kanan dan di kiri. Itu ada kumpulan pembuluh darah banyak sekali. Ya. Namanya glomerulus. Nah, di dalam glomerulus namanya nefron. Nah, itu satuan sel terkecil dalam ginjal yang fungsinya menyaring darah kita. Sehingga kalau disaring nanti bisa menjadi air kencing tipis. Ya, kemudian kalau gulanya ini numpuk di dalam pembuluh darah, saking banyaknya misal 200, kan normalnya di bawah 150, di bawah 180, di bawah 200 lah. Di atas 200, di bawah 400, kemudian dia gulanya traveling sampai ke pembuluh darah yang ada di ginjal, maka insya Allah ginjalnya rusak. Ya karena siapa pembuluh darah kok jebol pembuluh darahnya. Ya, ketika pembuluh darahnya rusak, ginjalnya nggak bisa nyaring darah-darah yang mengalir di ginjal, akhirnya apa?
gejalanya orang gagal ginjal yang sudah stadium akhir? Nggak bisa kencing. Nggak bisa kencing. Ya, karena filternya rusak. Oleh karenanya, salah satu cara supaya ginjal itu tetap bisa berfungsi adalah dengan cara cuci darah. Ya, nauzubillah min dzalik. Cuci darah niku sebagai pengganti ginjal. Sebenarnya yang paling ideal adalah donor ginjal, transplantasi. Tetapi qadarullah di Indonesia ini masih sangat jarang ya untuk bisa melakukan tindakan donor ginjal. Maka alternatif yang lain adalah cuci darah. Idealnya berapa kali cuci darah? Tiap hari. Idealnya tiap hari. Karena sebagai pengganti kencing. Kencing ini kan isinya racun Bapak Ibu. Maka harus dikeluarkan. Ya, kalau dia nggak dikeluarkan mengendap di dalam tubuh nanti lari ke otak koma. Atau lari ke paru-paru nanti bisa sesak nafas. Ya, bisa edem paru cairan. Gitu. Makanya idealnya cuci darah itu tiap hari. Nah, tetapi karena keterbatasan alat yang dimiliki oleh negara kita tercinta, dan juga terlalu banyak pasien yang menderita gagal ginjal di negara kita ini, sehingga dijadwal oleh rumah sakit seminggu hanya 2 kali. Karena alatnya terbatas dan karena pasiennya banyak. Sehingga sekali cuci darah durasinya berapa? 4 jam, 5 jam sekali cuci darah. Kalau seminggu berarti 10 jam. Itu sebagai pengganti kencing. Maka Bapak Ibu kalau kita kencing itu ya habis kencing, alhamdulillah bisa kencing Bapak Ibu. Itu kalau nggak bisa kencing, Masya Allah, luar biasa. Ya. Itulah kenapa BPJS kita tekor. Karena kalau Bapak Ibu Google, coba Bapak Ibu googling di Google niku, biaya cuci darah. Sekali cuci darah itu pinter. Kalau nggak ditanggung BPJS. Biayanya sekitar 800.000 sampai 1 juta. Satu kali cuci darah. Ya. Padahal tiap rumah sakit, katakanlah tiap rumah sakit ada 20 alat cuci darah. 20 alat. Ya. Dan sekali cuci darah 5 jam. Berarti sehari bisa 3 shift. Ada 3 shift cuci darah, ganti orang 3 kali. Ya, katakanlah 1 juta sekali cuci darah. Dikali 3 shift berapa? 3 juta. Dikali 20 alat. 60 juta per hari. Nah, dikali berapa tahun itu? Maka tidak heran kalau BPJS kita anggarannya tekor. Ya, karena banyak yang sakit. Kenapa banyak yang sakit? Karena banyak yang tidak memahami bahwasanya tubuh itu adalah amanah yang perlu dijaga. Dan ini sudah pas alarmnya pas Isya. Sebenarnya masih banyak yang bisa disampaikan, tetapi berhubung waktu kita terbatas, insya Allah bisa kita lanjutkan di lain waktu, di lain kesempatan. Saya akhiri, kurang dan lebihnya mohon maaf. Marilah kita tutup majelis ilmu kita pada malam hari dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala husni ihtimamikum. Ingat, sayangi tubuh kita sebagaimana kita menyayangi keluarga kita. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.